Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita sehat dan kita kuat. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke pertama sampai yang keempat dan ditambah nanti dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perahnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Amsal pasalnya yang ke-17 ayat ke-17 dikatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persahabatan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persahabatan Daud dan Yonatan merupakan persahabatan yang ditulis di dalam Alkitab, merupakan persahabatan yang sangat akrab, sangat dekat, dan ini juga dicatat di dalam Alkitab. Ketika kedua orang ini, Yonatan dan Daud bertemu, mereka segera menjadikan masing-masing menjadi sahabat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat latar belakang Yonatan dan Daud. Latar belakang Yonatan adalah dia adalah seorang putra mahkota yang menggantikan posisi ayahnya Saul ketika Saul akan meninggal. Lalu Yonatan ini adalah hidup di istana, hari-harinya adalah di istana, ya. Lalu kalau kita melihat tidak semua bisa bergaul dengan Yonatan. Kenapa? Karena dia ada di istana. Lalu kalau ada sahabat, orang yang mau bergaul dengan dia, tentu akan diseleksi, akan disaring siapa yang akan bisa menjadi sahabatnya. Kenapa? Kalau sembarang orang menjadi sahabatnya, ini bisa membahayakan hidupnya. Ya, itu adalah Yonatan. Lalu Daud, yaitu latar belakang Daud ini adalah dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ya. Lalu kalau kita melihat dia tidak berpengalaman. Ya. Lalu hari-harinya adalah di padang. Untuk apa? Yaitu menggembalakan domba. Ya. Lalu kalau kita melihat juga Daud ini adalah pemberani. Ya. Dia pernah mengalahkan Goliat dan inilah yang menjadi awal persahabatan daripada Yonatan dan Daud. Kenapa? Ketika Daud mengalahkan Goliat, maka bangsa-bangsa senang dengan dia. Bahkan Saul juga pun melihat bahwa ini bisa menjadi seorang prajuritnya. Sehingga Saul dibawa ke istana, dan pertemuan mereka di istana inilah awal dari persahabatan Yonatan dan Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bertemu, maka merekalah menjalin persahabatan mereka. Ya, sungguh luar biasa. Ini perbedaan yang sangat jauh. Yang hari-harinya di istana, Yonatan, dan Daud yang hari-harinya di padang, menjadi sahabat yang sejati, menjadi sahabat yang sejati di antara mereka. Luar biasa. Lalu tentu kita bertanya, rahasia apa yang dimiliki Yonatan dan Daud sehingga mereka menjadi sahabat yang sejati, sehingga persahabatan mereka itu dikatakan persahabatan yang sejati. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Ya. Hal yang pertama yaitu berpadulah jiwa Yonatan dan Daud, yaitu memiliki roh, memiliki kasih yang kuat antara satu dengan yang lain, sehingga kasih itu yang ada di dalam diri mereka menjadi satu, ya, berpadu, ya, bertemu, dan inilah yang membawa mereka menjadi bersahabat. Kasih mereka mengalahkan kedudukan, ya. Kasih mereka mengalahkan kekayaan. Status sosial dalam persahabatan tidak menjadi penghalang dalam persahabatan mereka.
Status Yonatan sebagai putra mahkota tidak menjadi penghalang untuk menjadi seorang sahabat bagi Daud yang hidupnya sederhana. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yaitu mereka saling mengasihi seperti diri sendiri. 2 kali dikatakan di dalam ayat yang pertama dan yang keempat, dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Rahasia yang kedua yaitu mengasihi dengan tulus. Yonatan mengasihi Daud dengan tulus, dengan hatinya seperti dia mengasihi dirinya. Demikian juga sebaliknya, Daud mengasihi Yonatan seperti dia mengasihi dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah persahabatan yang dijalin di dalam ikatan kasih itu akan menjadi kekal. Itu akan menjadi motivasi. Ini akan mendorong satu dengan yang lain untuk membangun. Ini akan mendorong satu dengan yang lain untuk memajukan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena persahabatan mereka dibangun dalam kasih. Tapi coba kalau persahabatan dibangun di dalam memanfaatkan, karena ada uang, karena kedudukannya, maka persahabatan itu bisa dipastikan tidak akan langgeng sampai selama-lamanya. Kenapa? Kalau ada uang baru bersahabat, kalau ada maunya baru bersahabat, Tetapi beda dengan Daud dan Yonatan. Dari awal memang mereka sudah berbeda status sosialnya. Tetapi karena mereka menjalin persahabatan mereka di dalam kasih, maka persahabatan mereka itu menjadi langgeng. Luar biasa. Mengasihi satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kita pun ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain, mari kita menjalaninya di dalam kasih Kristus tentunya. Dan hal yang ketiga yaitu rahasia persahabatan mereka, yaitu mereka menghindari perbedaan di antara mereka. Mereka tidak menonjolkan apa yang mereka miliki satu dengan yang lain, tetapi perbedaan yang mereka miliki membawa mereka untuk bersatu, untuk mengikat kasih satu dengan yang lain, sehingga persahabatan mereka itu menjadi langgeng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri khas seorang sahabat itu adalah menaruh kasih setiap waktu. Di dalam Amsal tadi kita sudah belajar bahwa kasih itu diberikan setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya apa? Mengasihi sahabatnya setiap waktu, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan senang, dia mau menjadi sahabat Yonatan. Dia menjadi sahabat daripada Daud. Mereka saling membangun satu dengan yang lain. Mereka saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Kasih mereka itu adalah mereka menaruh setiap waktu. Bukan hanya ketika ada maunya mereka, bukan hanya ketika ada motivasi yang lain mereka mengasihi, tetapi setiap waktu mereka menaruh kasih. Kesalahpahaman ada, kekecewaan mungkin ada, miskomunikasi mungkin ada di antara mereka. Tetapi karena mereka menaruh kasih setiap waktu, akhirnya persahabatan mereka menjadi langgeng untuk selamanya. Lalu yang kedua, yaitu mereka menjadi saudara dalam keadaan sukar. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17b, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya bahwa ketika sahabatnya dalam keadaan susah, maka dia menolong sahabatnya itu. Dia akan menjadi sahabat yang sejati. Dia mendukung, dia mungkin bisa memberikan bantuan atau dengan cara lainnya. Tentu menjadi saudara dalam kesukaran, tentu dalam hal membangun, dalam hal-hal yang positif. Ketika sahabatnya susah, maka dia mengulurkan tangannya untuk menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang lain. Marilah kita menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Marilah kita menjadi sahabat, lebih daripada itu, saudara dari sahabat kita dalam keadaan susah.
maka persahabatan kita bisa dikatakan adalah persahabatan yang sejati. Ya, mungkin kita pernah mengalami kekecewaan, dikhianati oleh sahabat-sahabat kita di dunia ini. Tetapi ada satu pribadi sahabat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, saya akan membacakannya untuk kita. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Ya. Mungkin pernah kita mengalami persahabatan kita renggang oleh karena ada kemarahan, oleh karena ada iri dan kebencian di dalamnya. Tetapi ada sahabat kita yang setia, ada sahabat kita yang abadi, sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Ya. Ketika kita jatuh di dalam dosa, maka dia mau mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya saudara dan saya boleh menerima pengampunannya daripada Tuhan, boleh menerima hidup yang kekal. Dan itulah kasih yang abadi itu. Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan kasih yang abadi itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih itu hanya ada di dalam Dia yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Jadikanlah Yesus Kristus sahabat saudara. Maka saudara akan mendapatkan ketenangan. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Malah sebaliknya, saudara akan menjadi sahabatnya. Saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat yang sejati. Akhir kata saya mau katakan, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih yang lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi selain kasih Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.